Shalom, ketemu lagi di channel ini untuk kita kembali belajar mengenai kebenaran Alkitab, kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan melalui Alkitab. Nah, hari ini kita akan membahas tentang baptisan dan kepenuhan Roh Kudus. Apa itu baptisan Roh Kudus dan apa itu kepenuhan Roh Kudus? Mari kita melihat berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, baptisan Roh Kudus. Mari kita membuka Markus 1 ayat yang ke-8. Dikatakan demikian. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Lalu, apa itu kepenuhan Roh Kudus? Mari kita membuka Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, saudara-saudara, menurut Alkitab ini jelas ada yang namanya baptisan Roh Kudus dan ada yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Mari kita akan mempelajari apa yang menjadi perbedaan dari baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus. Yang pertama, baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus adalah penerimaan Roh Kudus. Ketika seseorang percaya kepada Yesus Kristus, maka saat itu sesungguhnya dia telah menerima baptisan Roh Kudus. Jadi, baptisan Roh Kudus adalah sebuah karya ketika kita membuka hati kita kepada Yesus Kristus dan kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita, maka sesungguhnya saat itu kita telah menerima baptisan Roh Kudus. Karena apa? Karena Roh Kuduslah yang membuat kita dapat percaya, mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kedua, yang perlu diperhatikan, baptisan Roh Kudus hanya terjadi sekali untuk selamanya, karena Roh Kudus tidak akan keluar selama-lamanya. Jadi, ketika Roh Kudus sudah masuk ke dalam diri orang percaya, maka Roh Kudus tidak akan keluar untuk selama-lamanya. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus juga terjadi saat orang percaya. Seperti yang pertama tadi dikatakan, ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, detik itulah dia sudah mengalami baptisan Roh Kudus. Karena itu, baptisan Roh Kudus terjadi saat percaya kepada Tuhan Yesus. Sekarang kita melihat tentang kepenuhan Roh Kudus. Apa itu kepenuhan Roh Kudus? Pertama, kepenuhan Roh Kudus adalah hidup yang dikendalikan atau dikuasai oleh Roh Kudus. Seperti gambar yang tertera di sini. Seseorang yang dikuasai, seseorang yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Setiap perbuatannya, setiap perkataannya, setiap pikirannya dikuasai, dikontrol oleh Roh Kudus. Itulah menandakan seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang kedua, kepenuhan Roh Kudus dapat terjadi berulang kali. Ada saatnya orang Kristen, orang percaya mengalami yang namanya pergumulan, mengalami yang namanya kelemahan iman. Itulah kenapa kita membutuhkan setiap hari Roh Kudus hadir dalam diri kita, membimbing kita untuk kita kembali dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka kepenuhan Roh Kudus dapat terjadi berulang kali. Berbeda dengan baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus hanya terjadi untuk sekali dan selama-lamanya. Sementara kepenuhan Roh Kudus dapat terjadi berulang kali. Ketiga, kepenuhan Roh Kudus terjadi setelah percaya. Berbeda dengan baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus terjadi saat percaya, tapi kepenuhan Roh Kudus terjadi setelah. Dalam pengertian, orang Kristen, orang percaya perlu melakukan yang namanya disiplin rohani, sehingga Roh Kudus terus mengisi dan menguasai hidupnya. Maka kepenuhan Roh Kudus akan terjadi setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus. Tadi kita sudah membahas perbedaan antara baptisan Roh Kudus dengan kepenuhan Roh Kudus. Sekarang kita akan belajar tentang spiritual gift atau yang lebih dikenal dengan karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus ada dua jenis. Yang pertama disebut dengan karunia jabatan, dan yang kedua disebut dengan karunia pelayanan. Contohnya, untuk karunia jabatan, misalnya karunia jabatan sebagai rasul, karunia jabatan sebagai nabi, karunia jabatan sebagai penginjil, karunia jabatan sebagai gembala, dan karunia jabatan sebagai pengajar. Lalu yang kedua, karunia pelayanan. Misalnya,
kata-kata hikmat, karunia melayani, karunia memiliki iman, karunia menyembuhkan, karunia mengadakan mujizat, karunia bernubuat, karunia menyampaikan firman Tuhan, karunia membangun, karunia menasehati, dan karunia membedakan roh, karunia berbahasa roh, karunia mengajar, karunia memimpin, karunia menasehati, dan karunia membagi-bagi, karunia menginjili, dan karunia kerasulan. Ini adalah dua jenis karunia. Jadi berbeda. Yang pertama berbicara mengenai jabatan di dalam struktur gereja. Dan yang kedua, karunia pelayanan digunakan untuk melayani. Sekarang kita melihat apa prinsip Alkitab tentang karunia Roh Kudus menurut 1 Korintus pasal yang ke-12. Mari kita membuka 1 Korintus pasal 12. Yang pertama, kita akan melihat 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian, "Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus." Jadi, yang pertama, prinsip Alkitab tentang karunia Roh Kudus adalah bertujuan untuk menyatakan kemuliaan Kristus, bertujuan untuk menyatakan karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus bagi manusia. Yang kedua, 1 Korintus 12 ayat 4-6. Dikatakan demikian, "Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang." Yang kedua, prinsip Alkitab tentang karunia Roh Kudus adalah Roh Kudus yang memberikan karunia itu. Sama sekali tidak ada paksaan dan tidak ada pengajaran dari manusia yang mengajarkan karunia itu kepada orang lain. Jadi murni karunia Roh Kudus adalah pemberian dari Roh Kudus. Yang ketiga, mari kita melihat 1 Korintus 12 ayat 7. Dikatakan demikian, "Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama." Prinsip Alkitab tentang karunia Roh Kudus yang ketiga adalah dipergunakan untuk membangun atau menolong jemaat Tuhan. Jadi ketika kita memiliki karunia Roh Kudus, sesungguhnya tujuannya adalah membangun atau menolong jemaat Tuhan. Yang keempat, mari kita melihat 1 Korintus 12 ayat 11. "Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya." Prinsip yang keempat tentang karunia Roh Kudus diberikan sesuai dengan kehendak dari Roh Kudus, diberikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, mari kita membuka 1 Korintus 12 ayat 31. "Jadi, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi." Pasal 13 ayat yang ke-13. "Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih." Jadi, prinsip Alkitab tentang karunia Roh Kudus yang terakhir adalah harus didasari oleh kasih. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah prinsip Alkitab tentang karunia Roh Kudus. Ingatlah, ketika Tuhan memberikan karunia kepada kita, karunia Roh Kudus, artinya itu adalah pemberian yang diberikan secara cuma-cuma oleh Roh Kudus kepada kita. Dan itu bertujuan untuk menyatakan kemuliaan Kristus. Kenapa demikian? Karena tujuan Allah datang ke dunia, semua karya Allah di dunia ini tujuannya satu, yaitu menebus manusia dari hukuman dosa, menyelamatkan manusia. Jadi setiap karunia yang kita miliki sebagai orang percaya, tujuannya adalah untuk menyatakan kemuliaan Kristus, sehingga banyak orang yang kemudian percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan diselamatkan. Lalu, prinsip Alkitab tentang karunia Roh Kudus yang lain adalah karunia Roh Kudus adalah pemberian dari Roh Kudus. Jadi kita tidak perlu memaksa, meminta, karena diberikan sesuai dengan kehendak dari Allah. Lalu, setiap karunia yang kita miliki, ingatlah bahwa itu dipergunakan untuk membangun atau menolong jemaat Tuhan. Bukan untuk kemegahan diri sendiri, bukan untuk kesombongan diri sendiri,
tapi dipergunakan untuk membangun kerajaan Allah, menolong jemaat Tuhan di dalam tiap persekutuan kita. Dan di atas semua itu, setiap karunia yang kita miliki, yang adalah pemberian dari Allah, harus didasari oleh kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, kasih yang benar di dalam Yesus Kristus. Ini adalah prinsip Alkitab tentang karunia Roh Kudus. Yang berikutnya, yang sering menjadi perdebatan di antara orang Kristen adalah karunia berbahasa roh. Mari kita mempelajari dari 1 Korintus pasal 14. Kita membaca 1 Korintus pasal 14 ayat 1 sampai 40. Sebenarnya Rasul Paulus sudah sangat jelas menguraikan tentang karunia bahasa roh ini. Mari kita memperhatikan prinsip karunia bahasa roh. Yang pertama, kita melihat 1 Korintus 14 ayat 1, ayat 2, dan ayat 4. Dikatakan, kejarlah kasih itu, dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ayat yang keempat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi, yang pertama, prinsip karunia bahasa roh adalah bahasa roh bukan karunia terpenting atau yang terutama. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, ayat yang pertama jelas dikatakan, kejarlah kasih dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Jadi, sesungguhnya bahasa roh bukanlah karunia yang terutama dan bukan karunia yang perlu kita kejar, tapi yang penting adalah karunia bernubuat. Nah, permasalahannya, apa itu karunia bernubuat? Karunia bernubuat adalah sebuah karunia yang Allah berikan kepada orang percaya, di mana ketika orang percaya ini berkata-kata, berisi firman Tuhan, maka setiap orang yang mendengarkan kata-katanya itu sungguh merasakan bahwa Tuhan sedang berbicara kepada dia. Padahal mungkin orang percaya ini dia tidak tahu apa yang menjadi pergumulan lawan bicaranya, tetapi Allah memakai dia sehingga setiap kata-katanya sangat menyentuh, sangat tepat konteks orang yang mendengarkannya. Itulah karunia bernubuat, karunia menyampaikan firman Allah. Prinsip yang kedua dari karunia bahasa roh. Mari kita melihat ayat yang kelima. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Yang kedua, prinsip dalam karunia bahasa roh. Sesungguhnya, ketika bahasa roh itu disampaikan di tengah-tengah jemaat, harusnya ada yang menafsirkan atau menerjemahkan. Prinsip yang ketiga, mari kita melihat ayat yang ke-6. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah, atau pengetahuan, atau nubuat, atau pengajaran. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, prinsip karunia bahasa roh yang ketiga harus berisi penyataan Allah, haruslah berisi pengetahuan, haruslah berisi nubuat, atau pengajaran. Ada sesuatu yang Allah hendak sampaikan kepada umatnya. Prinsip yang keempat, mari kita membuka ayat yang ke-18 dan 19. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Saudara-saudara yang terkasih, jelas Rasul Paulus mengatakan prinsip penggunaan karunia bahasa roh. Di dalam konteks pertemuan jemaat, seharusnya bahasa manusia, bahasa yang dimengerti, itu lebih penting daripada bahasa roh. Jadi hendaknya di dalam konteks pertemuan jemaat, kita tidak menggunakan bahasa roh. Prinsip yang kelima, mari kita melihat ayat yang ke-22. Karena itu, karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman.
Saudara-saudara yang terkasih, prinsip karunia bahasa roh yang kelima. Karunia bahasa roh sesungguhnya adalah tanda untuk orang yang tidak beriman. Jadi, seperti Rasul Paulus, seorang yang pintar, berpengetahuan, ketika dia mengetahui mengenai Tuhan Yesus, dia tidak mau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dia termasuk golongan orang yang membunuh Tuhan Yesus, bahkan membunuh muridnya yaitu Stefanus. Nah, maka Allah kemudian menyatakan diri kepada Rasul Paulus secara langsung. Orang yang tidak beriman, orang yang membutuhkan sesuatu hal yang spektakuler, itu adalah tujuan bahasa roh dinyatakan kepada manusia, sehingga ketika mereka melihat hal yang spektakuler, maka mereka percaya bahwa itu adalah Allah dan mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti yang terjadi di jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula, murid-murid Tuhan mengalami hari Pentakosta, mereka berbahasa yang lain, menggunakan bahasa manusia yang mereka tidak pernah pelajari sebenarnya. Maka sesungguhnya Allah hendak menyatakan kepada setiap orang yang mendengarkannya bahwa sungguh Allah ada di tengah-tengah jemaat mula-mula pada waktu itu. Itulah arti dari tanda untuk orang yang tidak beriman, supaya dia menjadi beriman kepada Tuhan ketika dia melihat hal yang spektakuler dari Allah. Yang keenam, ayat yang ke-26. Jadi, bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Saudara yang terkasih, prinsip yang keenam mengenai karunia bahasa roh, sesungguhnya karunia bahasa roh harus disertai dengan karunia yang lain, yaitu karunia menafsirkan. Untuk tujuannya adalah membangun jemaat, sehingga jemaat mengerti apa yang disampaikan di dalam bahasa roh tersebut. Prinsip yang ketujuh, mari kita melihat ayat yang ke-27. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Saudara-saudara yang terkasih, jelas Paulus mengatakan di sini, prinsip ketika berbahasa roh adalah diucapkan maksimal 3 orang, lalu pengucapannya harus bergantian dan juga harus diterjemahkan. Mari kita berpikir tentang bahasa roh yang sering terjadi di gereja-gereja saat ini. Apakah benar ada orang yang menerapkan apa yang dikatakan firman Tuhan seperti ini? Maka itu, jika tidak memenuhi persyaratan ini, janganlah kita berbahasa roh. Seperti prinsip nomor 8 mengatakan, bahasa roh yang tidak memenuhi nomor 7 tidak boleh diucapkan dalam pertemuan jemaat. Kita baca ayat yang ke-28. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih, jika bahasa roh tidak memenuhi persyaratan nomor 7, maka Alkitab mengatakan hendaklah karunia tersebut digunakan secara pribadi, jangan di pertemuan jemaat. Yang terakhir, mari kita melihat ayat yang ke-33. Firman Tuhan mengatakan, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Kemudian ayat yang ke-40, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Saudara-saudara yang terkasih, ini adalah kesimpulan dari penggunaan karunia bahasa roh. Rasul Paulus menutup di akhir ayat ini bahwa penggunaan bahasa roh harusnya sopan dan teratur, karena Roh Kudus Allah adalah Allah yang tertib, Allah yang teratur, yang tidak menghendaki kekacauan. Pasti karyanya, karunianya juga bersifat sopan dan teratur. Saudara-saudara yang terkasih, jadi peraturan dalam berbahasa roh jelas Alkitab menulis. Ada 3 syarat di sini. Maksimum dalam pertemuan jemaat haruslah 2-3 orang saja. Lalu pengucapannya haruslah satu persatu atau bergiliran. Dan yang terakhir, haruslah ada penerjemahannya. Pertanyaannya, apakah ini bisa terjadi? Apakah karunia bahasa roh ini bisa terjadi untuk diucapkan di tengah pertemuan jemaat? Jawabannya adalah tidak. Seringkali orang menggunakan bahasa roh dengan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti. Lalu orang menggunakannya secara bersama-sama.
Alkitab sendiri mengatakan, 1 Korintus 14 ayat 23, Rasul Paulus menulis demikian, jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita kembali kepada firman Tuhan. Ketika bahasa roh diucapkan di pertemuan jemaat, sesungguhnya itu menjadi hal yang sangat tidak memberkati orang lain, karena tidak ada yang mengerti. Dan juga tujuan penggunaan karunia bahasa roh adalah supaya kita secara pribadi bertemu dengan Kristus, mengakui Kristus adalah Tuhan. Karena itulah tujuan Roh Kudus datang ke dunia ini, untuk menyatakan kemuliaan Kristus. Nah, sekarang kita akan belajar tentang dosa-dosa terhadap Roh Kudus. Alkitab menulis ada 3 dosa terhadap Roh Kudus. Yang pertama, dosa menghujat Roh Kudus. Apa itu dosa menghujat Roh Kudus? Kita akan melihat beberapa prinsip Alkitab mengenai hal ini. Yang pertama, dari Matius 12 ayat 31 mengatakan, orang yang menghujat Roh Kudus itu adalah orang yang melakukannya ketika dia belum percaya, atau dilakukan hanya oleh orang yang belum percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan. Artinya apa? Artinya, orang ini pernah mendengarkan akan kebenaran Kristus Yesus. Orang ini pernah mendengarkan kesaksian akan keselamatan dari Tuhan Yesus. Tetapi ketika dia mendengar tentang keselamatan dari Tuhan, hatinya menolak. Dia menolak kesaksian Roh Kudus. Nah, inilah dosa yang disebut dengan dosa menghujat Roh Kudus. Dosa ini memiliki pengharapan hanya apabila dia bertobat dan membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hatinya. Yang kedua, dosa mendukakan Roh Kudus. Alkitab mengatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Perhatikan, kata mendukakan Roh Kudus di dalam Perjanjian Lama dijumpai dalam Yesaya 63 ayat 10. Di dalam kedua ayat ini dapat dijelaskan beberapa prinsip antara lain. Yang pertama, arti kata mendukakan itu hanya dapat dilakukan oleh orang yang mengasihi kita. Juga, arti kata mendukakan itu adalah segala kelakuan kita, baik perbuatan kita, perkataan maupun watak kita yang tidak serupa Kristus. Jadi apa artinya? Artinya adalah setiap perbuatan dari kita orang percaya yang menyakiti hati Tuhan. Perbuatan kita orang yang sudah diselamatkan, lalu kita kembali berbuat dosa, maka itu adalah perbuatan mendukakan Roh Kudus. Jadi, dosa mendukakan Roh Kudus hanya dilakukan oleh orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, yang kemudian dia berbuat dosa lagi. Tapi tentang hal ini dapat dipulihkan ketika Roh Kudus kembali menjamah hati kita, sehingga kita kembali menghampiri Kristus dengan hati yang hancur. Kita sedih, kita mengaku dosa kita, maka Roh Kudus dapat memulihkan kita kembali. Inilah dosa mendukakan Roh Kudus. Yang ketiga, dosa memadamkan Roh Kudus. Prinsip ini jelas di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19. Dikatakan, janganlah padamkan roh. Berarti kita sedang mematikan atau mengecilkan api Roh Kudus. Artinya apa? Ini adalah sebuah perbuatan yang pasif. Kita tidak lagi mengerjakan disiplin rohani. Relasi kita dengan Allah semakin berkurang. Mungkin kita disibukkan oleh bermain gadget atau disibukkan oleh tugas-tugas di luar relasi kita dengan Tuhan. Hal ini dapat membuat apinya semakin kecil dalam diri kita. Makanya disebut memadamkan Roh Kudus. Apakah dosa ini bisa dipulihkan? Tentu bisa. Ketika kita kembali memiliki disiplin rohani dalam diri kita, maka kita dapat kembali dipenuhi atau dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, marilah kita membuka hati kita buat Roh Kudus. Kita sudah belajar mengenai bahasa roh, mengenai karunia Roh Kudus. Mari sekarang kita membuka hati kita, biar Roh Kudus yang berkarya dalam kehidupan kita, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan bagi banyak orang. Tetap semangat dan jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti berjuang, karena Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya.